Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil habib wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun, innani usi nafsi al-khati'atal mudhnibah wa usikum jami'an bi taqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ar-rasulul habibul mustafa as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Mari kita terus meningkatkan kesyukuran kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat hidayah. Karena dengan nikmat iman dan nikmat hidayah itulah berbagai kebaikan dapat kita lakukan, termasuk kehadiran kita di masjid yang mulia ini, melaksanakan ibadah Jumat yang mulia. Dan dengan nikmat iman dan hidayah pula lah sehingga kita bisa menjauhi dosa, pelanggaran yang kalau dikerjakan sangat membahayakan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat hidayah, mari kita terus istiqamah dalam upaya meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita terpikir atau kurang hati-hati sehingga dapat terjerumus ke dalam hal-hal baik ucapan maupun perbuatan, bahkan kondisi pikiran dan hati yang keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita selalu berusaha berada di jalan Allah, Allah pun akan terus menguatkan kita, terus menjaga kita, meridhai dan merahmati kita. Tapi kalau Allah menilai bahwa kita tidak sungguh-sungguh di jalannya, memang selalu ada cara berpikir
Ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa ini orang tidak puas berada di jalan Allah. Ini orang memang selalu ada upaya untuk berpaling dari ajaran Allah. Maka Allah akan betul-betul memalingkan dia. Na'udzubillah. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan begitu juga Nabi kita SAW dalam sunnah beliau yang sahih. Seperti firman Allah dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersungguh-sungguh menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan pendirianmu. Ya, kalau kita bersungguh-sungguh menolong agama Allah, dalam arti mewarnai hidup dengan agama Allah, mewarnai rumah tangga dengan agama Allah, berusaha menegakkan, mendakwakan, memajukan agama Allah di tengah masyarakat, Allah akan memberi pertolongan. Allah akan membahagiakan kita, mensejahterakan kita dengan kesejahteraan yang diberkahi dan memenangkan agama Islam ini sebagai bentuk pertolongannya kepada kita. Wa yuthabbit aqdamakum. Allah juga akan meneguhkan pendirian kita. Sehingga bagaimanapun beratnya tantangan, bagaimanapun beratnya pengaruh-pengaruh negatif dari hawa nafsu, dari setan, dari musuh-musuh Islam, insya Allah tidak akan menggoyahkan pendirian kita. Dengan syarat tolong agama Allah. Ya kau mengaku bawa mite umat seleng, toma tepe. Ni kedek ditatena positif di agamai. Ya itu nama lomo tena palesek po ngalata. Begitu juga sabda Nabi SAW yang sahih. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya, jaga petunjuk Allah, jaga agama Allah. Jaga perintahnya jangan sampai kamu lalaikan. Jaga larangannya yang sampai kamu lakukan. Allah akan memberimu penjagaan. Dan penjagaan Allah yang paling utama, menjaga agama kita. Menjaga hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yeah. Itu biasa kita makan. Makin angka kita tahu malu molak berubah. Puramu di tamak kesi, puramu matinulo di masjid, puramu makoi menagili lese. Nasabah berubah cara berpikir. Nanggak pi makadah. Kalau berpegang teguh pada agama Allah, kita akan semakin ketinggalan zaman. Sengaja meninjau prinsip-prinsip imannya, meninjau ibadahnya, meninjau akhlaknya. Akhirnya betul-betul Allah mencabut hidayahnya. Allah memalingkan dia. Ini difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tak kala mereka berpaling dari agama Allah, Allah akan memalingkan betul hati mereka. Coba. Ada juga ayat di surat Taubah yang menjelaskan tanda-tandanya orang munafik. Wa idza ma unzilat surah. Kalau diturunkan satu surah, dibacakan satu surah, bagaimana sikapnya orang munafik? Nazara ba'duhum ila ba'd. Baku lihat-lihat sebagian dengan sebagian yang lain, baku kode-kode. Taruhlah kalau berada di masjid, tiba-tiba ada orang mau pengajian. Ada orang mau menyampaikan nasihat-nasihat agama. Si kode-kode ini tuh munafik, si kebi-kebi mata nih.
sambil memberi isyarat, hal yarakum min ahad? Ada yang melihatmu di situ? Kami takut tu. Thumman sarafu yakudeto pada mak bokon. Ditinggalkanlah ini nasihat. Ditinggalkanlah itu Al-Quran yang sedang diajarkan. Apa kata Allah? Sarafallahu qulubahum. Karena mereka berpaling, Allah benar-benar memalingkan hati mereka. Biannahum qaumun la yafqahun. Karena sungguh mereka orang yang tidak mau paham tentang kebenaran. Jadi jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Tidak ada yang meragukan keyakinan kita semua. Bahwa kita semua ini bersedia membela Islam. Mau mati untuk Islam. Bahkan kadang-kadang ada di antara kita yang hampir-hampir tidak mau terbendung semangatnya. Sehingga walaupun belum saatnya kadang-kadang sudah mau bertindak lebih keras. Karena semangatnya untuk membela Islam. Tetapi di sisi lain, kadang-kadang sulit dipertahankan. Karena kondisi hati, cara berpikir terlalu mudah kalah, terlalu mudah terpengaruh, tergiur oleh kesenangan dunia yang kadang-kadang kehilangan pertimbangan iman. Mungkin juga ada yang kadang-kadang berpikir dimundri pitena toba. Nah sebab perlu kihan angkatan tohaye. Nama ini disema kena dia tiang uye. Ini cara berpikir yang berbahaya semua ini. Kalau betul-betul kita mau positif di jalan Allah, tidak. Sepahit-pahit apapun, saya harus berada di jalan Allah. Apa artinya segala kesenangan hidup kalau harus dimurkai oleh Allah? Kalau Allah mencabut hidayahnya, lalu saya tidak bisa lagi kembali ke jalan yang benar. Lalu di akhirat terancam. Bahkan sebelum di akhirat, sejak di dunia saja sudah bisa terancam. Bukankah Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ya toh? Nigi maboko pula ripa peringaraku. Siapa yang berpaling dari peringatanku, tunggu kehidupan yang krisis melandanya. Inilah. Terutama sekali krisis kebahagiaan. Krisis perdamaian. Terlalu mudah orang berselisih. Terlalu mudah orang cekcok. Sampai orang yang paling dekat hubungannya sekalipun. Ini akibat perpalingan dari petunjuk agama. Tadinya itu maka ada gempa bumi pada bencana. Walaupun itu bisa terjadi kalau Allah kehendaki. Bukan nanti banjir bandang, tanah longsor. Baru disebut bencana, baru disebut azab. Tidak selamanya. Bencana yang tidak kurang bahayanya. Kalau hidup ini tidak pernah kita rasakan ketenangan. Kamu nemua maka diandre. Kamu nemua maka dipakai. Kamu nemua asal manesa diruntuk. Nah dia nak kena masalah apa penedingnya. Itu bencana yang tidak kurang bahayanya dibanding gempa bumi. Apa artinya hidup kalau tidak bisa dinikmati? Harta dicari siang malam. Sampai-sampai kewajiban dilalaikan apalagi yang sunnah. Demi uang. Lalu tidak dinikmati juga. Malah justru menimbulkan hal-hal yang negatif. Oh dia apa itu uang? Masa panu diandra nadek kenen oleh manre. Mak bangun bola taliwa loana taliwa lopona ada nak kena onroi. Monro si matu sini papadana nasa dito ditarungku. Itu terjadi sebelum siksa neraka nanti di akhirat. Kalau orang tidak positif mengikuti petunjuk Allah. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Mari kita terus positif di jalan Allah. Mari kita terus melakukan evaluasi. Kekurangan-kekurangan apa yang harus kita perbaiki terus. Dan jangan sekali-kali kita berpuas diri.
apalagi merasa bangga dengan kondisi iman kita sekarang ini. Kau makan di tepurani mapugau ni deceng, iya, neki amiga mupa dosa. Tahu hikmahnya? Kenapa dalam Al-Quran orang beriman yang dipanggil untuk taubat? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Dalam ayat yang lain, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang beriman agar kamu beruntung, bahagia, menang. Orang beriman disuruh taubat. Artinya, walaupun kamu sudah beriman, walaupun kamu sudah rajin ke masjid, walaupun kamu sudah merasa memperjuangkan Islam, jangan menepuk dada, jangan ujub. Karena kebaikan yang kamu kerjakan masih banyak yang belum kamu kerjakan. Masih lebih banyak dosa dan pelanggaran. Harus diakui. Karena itu kita harus terus meningkat dan meningkat dalam segala bentuk pembuktian iman, sambil berdoa memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan hakiki dunia akhirat betul-betul Allah wujudkan kepada kita. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah dusta dalam janjinya. Tapi untuk mendapatkan janji Allah ada syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba, yaitu beriman dan bertakwa sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa tubu ilaih innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin wasyukru lahu syukras syakirin ahmaduhu wa ashkuruh wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita ukur kembali iman kita setiap saat dengan menggunakan Al-Quran sebagai ukuran, tolok ukur benar tidaknya iman kita. Seperti firman Allah di surah Al-Hujurat ayat 15. Kita ulangi lagi. Innamal mu'minun. Siapa itu orang beriman? Jika weda setoma tepe. Apakah begitu orang mengaku beriman sudah langsung dinyatakan beriman? Alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Percaya betul Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Masuk akal atau tidak? Menguntungkan dunianya atau tidak? Kalau Allah dan Rasulnya yang menggariskan, diyakini, diterima dan diamalkan. Itu makna amanu billahi wa rasulih. Thumma lam yartabu. Kemudian tidak ada keraguannya. Betulkah kita tidak ragu lagi? Nah, oleh kau diutanaiki, apalagi kau difondis ki macaiki. Maka ada ragumu pakiri, kada muita hatiku. Pasti kita semua akan bilang begitu. Tetapi yang paling tahu tentang dirinya adalah orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Sebenarnya manusia tahu betul kondisi dirinya. Walau alqama adhirah. Tapi
Kebanyakan manusia tidak mau mengaku. Lebih banyak yang selalu mau membela diri. Dia kalau mengaku, maka dan kamu pak keraguan di hati. Jamaah, mana buktinya kita tidak ragu lagi? Kalau tidak ragu ki, pasti cepat ki ke masjid. Kalau tidak ragu ki, dengan janji Allah, janji Rasul, pasti berlomba ki di saf pertama. Tidak mesti dihimbau baru maju-maju tas sedikit. Ini contoh. Kalau tidak ragu ki, tiap Jumat penuh ini celengan. Walaupun hanya uang kecil, kau tidak bisa uang besar. Coba. Jadi, ini tonah mukru ya leta. Iya, apa dek memang itu gagam miseng ya tita sanganina hidup mina puang Allah Ta'ala. Orang beriman lam yartabu. Apalagi? Wajahadu biamwalihim wa anfusihim fisabilillah. Tanda ketidakraguannya berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Jihad. Apa artinya jihad? Kesungguhan mewarnai hidup dengan ajaran Allah. Kesungguhan memajukan agama Allah dengan harta dan seluruh potensi diri. Berapa persen potensi kita kerahkan untuk agama? Berapa untuk dunia? Kamu berjamaah dia tuh lepas di lolongangnya barakna. Dosa-dosa dan pelanggaran tidak ada kesungguhan untuk mengatasinya. Kadang yang pernah habis-habisan memperjuangkan agama Allah, pasana Roma Pak Botinge, pernah menyabung nyawa dalam rangka menikahkan anak, menikahkan keluarga yang sesuai sunnah. Lalu kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Ini banyak terjadi. Mana jihadnya? Jangan ni ropurai lo dia matengi. Nak gilit teli supaya meng. Tak pernah kagak gilit teli taman ceto dongok-dongok supaya melisu. Sama nadek nang katena guru agama. Na pura nelok dia matei mempamerkan apa botis seleng agas sebagai. Ya mana ne perlu dikoreksi? Mana jihad? Mana keyakinan? Bahwa kita masih beriman kepada Allah dan Rasul. Ini contoh. Sehingga kita tidak boleh hanya bernostalgia dengan kondisi masa lalu. Mari kita berbuat sampai akhir. Sampai Allah memanggil kita menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini tanda iman. Amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah, itulah orang beriman yang jujur. Berarti kalau tidak begini, tidak jujur imannya, dusta. Na'udzubillah. Semoga kita semua tersadarkan kembali dengan taufik dari Allah untuk terus bangkit ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau kita bicara umur. Semakin hari umur kita semakin mendekat pada finishnya. Kita mau kemana kalau tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sementara bekal satu-satunya ke akhirat hanya iman takwa. Kita semua tahu itu. Tapi sejauh mana kesungguhan kita, inilah yang selalu harus kita evaluasi. Dan kita paksa diri untuk meningkatkannya. Sambil memohon tambahan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya, mari kita sejenak menghusyukkan diri berdoa kepada Allah. Memohon petunjuknya, rahmat dan ampunannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Shallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimis shalah.